sedangkan penggantinya ini mudah-mudah semua saya tidak salah pilih. Pak Slamet saya jadikan ketua tanfid, kemudian Ustaz Adam sebagai resurnya. Ini tepat sekali, mudah-mudahan apa yang mereka berbuat senantiasa akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan ditunjukkan besok pada saat menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia nikmat kepada kita sekalian sehingga kita nikmat iman Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita dipertemukan kembali dalam rangka pertemuan rutin warga NU di Kerangking Kertosari, dan mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara, saya berterima kasih khususnya kepada Rais Surya dan Ketua Tanfid yang telah menggantikan saya. Ternyata walaupun saya tidak hadir di tengah-tengah, saya selalu mengamati, dan sekaligus Bapak Slamet ini tiap minggu pagi mengajar Al-Quran, cara membaca Al-Quran yang benar, bagaimana agar warga RT 1 RW 3 wilayahnya Pak Hudori ini yang mempunyai gagasan Pak Hudori, sehingga nantinya orang-orang RT yang tadinya tidak tahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, insya Allah dengan datangnya Pak Slamet, Ustaz Slamet ini nanti akan menjadi baik bacaan, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya saya berterima kasih kepada seluruh anggota termasuk RT Pak Siddiq ini. Terima kasih kepada Pak Siddiq yang telah mampu menjadi pengurus di NU ini mulai sebelum saya jadi ketua NU. Saya ketua NU hampir 14 tahun. Sesungguhnya SK saya itu masih 24 ini, 24 akan berakhir. Tapi karena yaitu kondisi saya sudah kuat, aku mau ngasih nom nanti bersuai tak mandek tapi seperti itu. Hanya saya tahu diri. Sekali lagi mohon maaf, mundur saya bukan karena saya tidak suka NU, karena saya memang dilahirkan di tengah-tengah orang NU. Walaupun saya pendidikannya dulu sempat di Muhammadiyah dan kumpulnya saya sempat di Al-Irsyad, makanya saya itu tahu Muhammadiyah seperti ini, Al-Irsyad seperti ini. Tapi tidak ada rasa kebencian, itu jangan sampai ada, karena penafsirannya sendiri-sendiri, sama-sama ada dasarnya. Kita tidak perlu bermasalah. Yang penting kita sebagai warga NU harus memperkuat diri kita ini, jangan sampai dimasuki orang lain sehingga akidah kita akan tergelincir. Bapak dan saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Ustaz Adam dan Ustaz Slamet itu betul-betul dijadikan pedoman, dijadikan patokan untuk kehidupan kita sehari-hari, agar ibadah kita betul-betul diterima hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Siddiq yang memberikan saran untuk khususnya anggota NU Kertosari. Untuk berikutnya yaitu pada Surya, yaitu agar hati kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim.
hormati jajaran pengurus Nahdlatul Ulama yang menikah Rais Syura, Wakil Rais Syura dan Ketua Tanfidiyah serta sesepuh daripada NU Ranting Kertosari dan juga sesepuh di pemerintahan yang mereka Bapak sudah menghadapi, dan kepada semua jamiah Nahdlatul Ulama Ranting Kertosari ingkang kula mulyakaken. Tak lupa salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun berjuang siang dan malam hanya untuk kersane umat ini boten ke satu HP rokok kenal. Soalnya HP rokok itu dipanas dengan kira tinggi banget di rumah ya satu pun supaya rokok balik manggon tinggi. Rokok itu apa bayar? Manggon tinggi, manggonan tinggi bukan. Itu perjuangannya bagi Nabi Muhammad SAW. Maka jangan lupa kita banyak sholawat, dan juga jangan lupa kalau hari Senin itu ada kekuatan zahir batin, kita usahakan puasa. Karena Nabi Muhammad SAW itu berpuasa di hari Senin selain sunnah karena niatnya untuk memperingati kelahiran kita. Bapak-bapak yang mulia-muliakan, kalau niku mulai bulan Juli pertemuan ini, kalau niku pada menjelaskan tentang KNU-an ya, tapi terbentur terus. Ini terbentur kali keadaan buludan itu berat buludan. Saat ini ada yang menjelaskan KNU-an malih, terbentur malih telah Arehan. Kalau saya yang Jawi sarekat, ngomong sarekan itu sarekat yang Jawi, iman dan syariat. Ya bapak-bapak ibu-ibu, jamaah yang mulia, NU itu sebelum saya menjelaskan keimanan ini pentingnya NU-an ini. Coba kita lihat sejarah. NU itu sangat berpengaruh di mata Indonesia, bapak-bapak. Ketika Indonesia ada apa-apa, ada sesuatu yang tidak baik, pasti NU sedang tidak baik. Itu udah rumus itu. Belum pernah ada cerita negara sedang baik-baik aja dan NU sedang tidak baik-baik saja. Itu belum pernah ada cerita. Contoh, ketika tahun 50 sampai 65, negara sedang tidak baik-baik saja dan juga NU sedang tidak baik-baik saja. Itu betul. Jangan bisa lihat sejarah. Dan sekarang dengan dia kondisi negara seperti ini, keadaan itu sebenarnya juga hampir sama. Bukan hampir sama-sama, itu pasti. Makanya saya semangat untuk menerangkan pengajaran NU itu tujuannya itu, supaya kita lebih tahu hakikat apa sih NU itu. Contoh manfaat kita belajar atau kita menaruh anak kita di sekolah NU, contohnya atau TK Hudika 30 dengan tinggal itu tulisan Masyo buat tiket yang apa no namini wali songo pun apa soalnya tengah awal-awalnya itu pun enten namini ruang Sunan Ampel, ruang Sunan Tinggi macam kode plus yang ngoten niku namini komplek itu kompleks Sunan Kudus, kompleks Sunan Muria, kompleks Sunan Bonang, pulau manggil kompleks Sunan Muria. Ini manfaatnya daripada kita belajar keilmuan lebih dalam. Tapi karena terbentur masalah keimanan dan syariat, maka akan saya jelaskan sedikit tentang masalah keimanan dan syariat. Bapak-bapak, kami dulu. Iman itu hal yang penting. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu apa nih teman-teman? Nah ini teng hadis, kalau ini teng hadis. Ada satu hadis untuk mengingatkan, tingkatkanlah iman, wahai para sahabat, Rasulullah SAW.
Jadidu imanakum, terus kanjeng Nabi, jadidu imanakum. Wahai para sahabat, perbaharulah iman kalian. Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Maka dijawab oleh Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Terus hadis itu menerangkan tiang itu pun beriman, tapi kayak nambah-nambah iman. Tiang itu paribasan beriman, wis Islam, tapi kayak tambah Islam. Karena pentingnya Islam. Adapun Islam iman, nah sebelum Islam itu kita iman dulu. Rukun iman itu ada 6. Okay. Al-iman billah, iman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal bi qadri khairihi wa syarrihi. Ini kalau jelaskan. Ini maknanya luar biasa. Pertama, iman kepada Allah. Iman itu apa maksudnya? Iman itu secara arti kalau dilihat di kamus bahasa Indonesia, iman itu percaya. Tapi aslinya lebih dari percaya, yaitu apa? Yakin. Saniki sinten teng mriki sing sampun nate teng Amerika Serikat. Teng New York sinten pengerti. Sing sampun teng New York. Oh, teng TV. Lampon. Oh. Menginjakkan kaki teng New York. Dari konten dia insya Allah, tapi insya Allah tahun yakin melapa-melapa teng Amerika Serikat. Itu melapa-lapa. Tapi kita yakin bahwa Amerika Serikat itu ada. Yakin betul. Misalnya jenengan ngirim, oh di kono Amerika Serikat itu ngono. Jenengan percaya sama betul. Asosiasi saja betul. Betul percaya loh. Mas Yos kita ini dengan itu Amerika. Itulah namanya iman. Jadi Allah itu ada, ya ada. Pernah lihat? Belum pernah. Tapi saya iman. Sebagaimana tertulis dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Iman itu menika perkatos terhadap hal yang gaib. Justru karena saya belum pernah melihat Allah, saya belum pernah ketemu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali makamnya ketika umroh atau ketika haji. Justru di situ saya yakin, justru di situ saya percaya. Makanya itulah yang dinamakan iman. Coba lihat, sahabat si Buni mengetahui iman itu apa? Itu maksudnya iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat. Malaikat ini yang wajib diketahui jumlahnya 10. Itu yang wajib diketahui. Adapun jumlah malaikat itu kata, kalau para ulama jumlah bukirane hujan kali jumlah malaikat dikutasikan jumlahnya malaikat. Jadi kan ada itu hujan yang belum itu internet. Tapi terus para malaikat, terus para ulama jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah air hujan yang turun. Jadi nggak terhitung jumlahnya. Ada pun yang wajib diketahui hanya 10. Jibril, Mikail, Israfil, Muka, Nakir, Fatih, Malik, Ridwan beserta tugasnya. Ada pun yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4. Ini kitab. Adapun yang lain ada, yaitu subuh. Contoh, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi selain 4 kitab ini, Nabi Ibrahim juga mendapat suhuf namanya. Nabi yang lain juga mendapat. Cuma kita sama Allah tidak diwajibkan untuk menghafal. Jadi hanya 4 ini. Ada pun maaf ini
garis bawah Zabur dan Taurat serta Injil. Ini kalau bagi agama lain masih ada, bagi agama lain, tapi sudah direvisi ulang, Nah, ada kitab Talmud, ada kitab perjanjian lama, perjanjian baru, ya itu tapi sudah direkam. Yang masih utuh dan murni hanya Al-Quran. Itu Allah Jalla. Itu tentang apa kitab. Ada pun yang keempat, Rasul, iman kepada Rasul. Jadi Rasul ini Nabi ya, antara Nabi dan Rasul. Nabi itu jumlah keseluruhannya ada 124.000 jumlah Nabi. Adapun yang diangkat menjadi Rasul 313. Tengah di sini. Yang penting ini mungkin. Adapun yang wajib kita hafalkan hanya 25. Dan Allah SWT ini benar-benar meringankan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai ada di adab dapat Nabi Muhammad. Tapi jumlah keseluruhan itu 124.000. Sehingga ketika Nabi Nuh membuat kapal itu terbuat dari 124.000 kapal. Dan setiap kapal itu ada namanya Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai 124.000 yang terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi Samuel hidup sejaman dengan Nabi Daud. Ada lagi Nabi Daniel, itu pun kuburan ada. Dan masih banyak lagi nabi-nabi yang lain. Terus kemudian iman kepada hari akhir, makanya dinamakan hari akhir kiamat. Mengapa dijelaskan dalam kitab-kitab? Kenapa hari akhir? Karena itu hari tidak diikuti oleh malam, makanya dinamakan hari akhir. Kados wawon itu dinten Ahad diikuti oleh malam Senin, meeting dinten Senin diikuti oleh malam Selasa, begitu juga soal itu. Nanti ketika hari kiamat, ya kata para ulama itu terjadi pada hari Jumat, hari itu habis sudah, tidak ada malam lagi, hancur seketika. Gunung bukan meletus lagi, terbang seperti kapas, air laut tumpah, bukan tsunami lagi seperti itu. Maka dinamakan hari akhir karena hari yang tidak diikuti lagi oleh malam, karena sudah berhenti itu. Dan terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Qada ini adalah keputusan Allah yang sudah tertulis di zaman azali. Jadi sadarnya Allah menciptakan manusia, menciptakan langit, menciptakan bumi ini pun ada tulisannya. Tulisannya pun ada. Takdirnya langit itu gimana? Takdirnya kiai ini bagaimana? Takdirnya nabi ini sudah tertulis, selesai. Sampai waktunya, semuanya selesai. Itu tertulis dalam kitab namanya Al-Qur'an. Itulah yang dinamakan qada. Jadi kita nanti meninggalnya di mana? Punya cucu berapa? Untuk kita jadi apa itu sudah ada tulisannya qada. Ada qadar adalah hal yang qada yang sedang terjadi. Kasus hari ini menjadi qadar, sudah menjadi takdir. Adapun 1 jam nanti masih menjadi qadar atau misteri rahasia. Terus negosiasi misteri ilahi. Maka 1 jam lagi ini masih qadar. Adapun yang sekarang dan yang sudah lewat itu takdir. Dan yang lebih mengerikan kadang-kadang ini yang hadis Muslim itu khoirihi wa syarihi minallah. Takdir baik dan takdir buruk itu dari Allah. Jadi kita kadang mendapat takdir buruk itu dari Allah, takdir baik dari Allah. Jadi apapun takdir, misalnya ada pendamelan niku takdir apik nggih niku saking Allah Subhanahu wa taala. PHK itu takdir Allah nggih. Ini tuh saking Allah Subhanahu wa taala, repot nggih. Dijadikan manusia sehat takdir saya, dikit sedikit Allah SWT. Kemudian dijadikan sakit dari Allah ya, dikit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus iman, harus ikhlas. Disitulah beratnya hidup, ujian hidup dengan kepala. Tapi kalau dibanding dengan balasannya, surga selama-lamanya, orang
orang termiskin, ahli surga termiskin itu memiliki dunia 2 kali lipat. Orang sing paling miskin di surga itu dengan itu dijelaskan punya dunia 2 kali lipat. Peribahasa nggak ada Banyuwangi kali, nggak ada Jakarta kali, nggak ada Amerika Serikat kali. Itu yang paling melarati ahli surga. Itu biasanya yang paling melarang itu yang dari alumni jahanam. Terus surga itu ada namanya alumni jahanam. Terus yang itu kata dosa di opposite neraka disiksa, atau itu diangkat dimasukkan surga, ada tulisan minal jahanam atau alumni jahanam. Orang-orang seperti itu 2 kali dunia. Nah, mungkin itu yang bisa saya katakan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tentang iman, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita, memantapkan iman kita. Semoga menjadi aspirasi suara kita tapi berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pemaparan masalah itu, pemaparan itu mau apa? Majidan mau arihan? Bisa tuh enggak?